Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Pak Gustomi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Konstitusi. Di sini kami dari kelompok 8 dengan tema Hukum Konstitusi Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dian Fauzia Nuswantoro dengan NIM 23080100044. Perkenalkan, nama saya Malati Kusumani Putri dengan NIM 23080100324. Hai, saya Devinari Inul Hansa dengan NIM 23081010570. Baik, yang pertama kita akan membahas konsep dasar hukum konstitusi. Hukum konstitusi merupakan hukum yang sangat fundamental karena menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Hukum konstitusi mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, dan hak warga negara. Lalu ruang lingkupnya mencakup struktur dan fungsi kelembagaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian pembagian kekuasaan agar tidak menjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, hukum konstitusi juga melindungi hak asasi manusia sebagaimana pada bagian penting dalam negara hukum. Kemudian tujuan utamanya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, prinsip dan karakteristik. Prinsipnya, supremasi konstitusi, negara hukum atau tindakan pemerintah berdasarkan hukum, kemudian demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian, karakteristiknya, fundamental menjadi dasar dari seluruh sistem hukum, mengikat penyelenggaraan negara, dan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Terdapat sumber hukum konstitusi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 yang merupakan sumber utama hukum. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada konvensi. Yang keempat jurisprudensi, dan yang kelima doktrin. Selanjutnya, struktur ketatanegaraan dalam pembagian kekuasaan. Struktur ketatanegaraan merupakan susunan dalam hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan yang diatur dalam hukum tata negara. Dalam konteks Indonesia, seluruh penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi yang berfungsi membatasi dalam mengatur kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Pembagian kekuasaan berakar dari teori Montesquieu atau trias politika yang membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, di Indonesia diterapkan secara fleksibel melalui sistem check and balances. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga berpegang siaga. Struktur ketatanegaraan Indonesia terdiri dari kekuasaan legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, kekuasaan eksekutif oleh Presiden Republik Indonesia, kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang masing-masing menjalankan fungsi berbeda namun saling berkaitan. Struktur ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga negara. Namun, pembagian tersebut tidak bersifat mutlak karena terdapat mekanisme check and balances yang memungkinkan antar lembaga saling mengawasi. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM bukan diberikan oleh negara, melainkan melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam konteks Indonesia, HAM tidak bersifat individualistik mutlak, melainkan selaras dengan kewajiban asasi manusia untuk menghormati hak orang lain demi ketertiban sosial. Berdasarkan konstitusi kita, HAM dibagi menjadi beberapa klaster utama. Yang pertama, hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang kedua, ada hak berkeluarga, yaitu hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Kemudian yang ketiga, ada hak mengembangkan diri, yakni hak atas pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, ada hak keadilan hukum, yaitu kesamaan kedudukan di depan hukum atau equality before the law. Kemudian yang kelima ada hak kebebasan pribadi, yaitu memeluk agama, meyakini kepercayaan dan kebebasan berserikat atau berpendapat. Dan yang terakhir ada hak ekonomi dan sosial, yaitu hak atas pekerjaan, kewarganegaraan, dan jaminan sosial. Bagian selanjutnya ada penegakan konstitusi. Yang pertama, konstitusi sebagai pelindung HAM, yakni
Konstitusi atau UUD 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia. HAM dicantumkan dalam konstitusi agar negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya. Tanpa konstitusi yang kuat, HAM hanya akan menjadi teori tanpa perlindungan hukum. Yang kedua, ada mekanisme penegakan di Indonesia. Bagaimana jika konstitusi dilanggar atau HAM diabaikan? Berikut jalurnya. Yang pertama, melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi, jika ada undang-undang yang isinya dianggap melanggar HAM warga negara, seperti yang dijamin UUD, masyarakat bisa mengajukan judicial review. Jadi, MK berhak membatalkan UU tersebut demi tegaknya konstitusi. Kemudian yang kedua ada melalui lembaga independen seperti Komnas HAM dan juga Ombudsman. Kemudian melalui peradilan, yaitu kasus pelanggaran HAM diadili melalui pengadilan umum, namun khusus pelanggaran HAM berat ditangani oleh pengadilan HAM. Yang ketiga, ada prinsip rule of law dalam penegakan konstitusi mensyaratkan adanya supremasi hukum. Artinya, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Kemudian juga setiap tindakan aparat pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dan juga adanya peradilan yang merdeka dan tidak memihak. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi hukum konstitusi di Indonesia. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.